Nah, katanya kan kalau di Pondok Sobron tuh ada kelas malamnya ya? Oh iya ada. Nah, boleh ceritain dong kelas malam tuh apa, ngapain aja gitu Mas? Tidur dulu, terus kalau tidurnya juga di masjid ya mas, biar apa langsung ke Quran gitu. Zona Kampus, cerita kampus dan suara mahasiswa yang pastinya update dan relate. Zona Kampus, only on Radik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, balik lagi sama aku Arya di program Zona Kampus yang pastinya akan membahas berita yang terupdate dari Zona Kampus di kampus kita kesayangan UMS. Nah, pastinya kalau udah ada aku nggak bakal sendirian karena aku ditemani sama narasumber nih. Boleh silakan kenalin dulu ke Sobat Radik semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Isolatuddin, biasa dipanggil Didin. Asal saya dari Pekalongan gitu. Alhamdulillah saya sudah di UMS ataupun ya belajar di UMS ini sudah 2 tahun, atau saya ini semester 4 ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih di program studi apa Kak? Oh, kalau saya ini sedang belajar di program studi Hukum Ekonomi Syariah atau HES di Fakultas Agama Islam atau FAI. Oke, Kak Didin ya panggilannya berarti ya? Iya. Nah, kalau Kak Didin nih akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak? Akhir-akhir ini dari saya sendiri itu selain ya UKM ya mas, UKM di kampus, saya kan juga di Pondok Sobron gitu. Sibukan kami itu tentunya ya belajar, sama yang paling harus ekstra itu di tahfidz gitu mas, harus hafalan gitu. Oh, berarti harus ada setoran hafalannya gitu? Iya ada. Oh, itu wajib berarti? Wajib, dan itu pun ada targetnya gitu. Itu semuanya sama hafalan itu atau ada tingkatan-tingkatannya? Ada tingkat-tingkatan mas. Ya, jadi semisal untuk semester ini apa? Semester 4 ya? Semester 4 ini kita di juz 27 gitu. Ya. Yang semester 1 misalnya? Semester 1 itu kita masih di juz 6. Di juz 6. Ya. Berarti enggak yang harus dari juz 1 awalnya? Nah, itu kalau juz 1 itu kita nanti ada program yang namanya program IKDAT itu mas. Jadi 1 tahun itu kita itu belajar full. Jadi kita belum masuk di kampus UMS ini. Jadi kita full di Sobron, belajar 1 tahun full. Nah itu fokusnya di tahfidz, hafalan-hafalan hadis, terus bahasa Arab tentunya, dan mata kuliah lainnya gitu yang belajar tentang kitab-kitab gitu. Oke, berarti bahasa Arab juga. Berarti kalau misalnya di semester 4 udah ada hafalan, nanti pas mau lulus pasti harus ada hafalan lagi? Atau gimana? Nah itu, untuk hafalan itu di semester 6 kalau salah mas, yang terakhir itu. Nah itu kan semester 7 sama 8 nya itu dilanjut untuk murajaah atau mengingat kembali hafalan itu, entah disetorkan lagi gitu. Atau gitu. Diujikan gitu ya. Terus kalau misalnya nggak bisa, maksudnya nggak hafal? Nah itu nanti ada waktu lagi buat buat ini untuk menghafal. Nah nanti kan diujikan lagi gitu. Oh, berarti walaupun tesisnya, skripsinya udah selesai, tapi hafalannya belum ini, tetap diulang lagi? Ya kalau kan ada 2 ranah itu mas, yang kampus sama yang pondok. Misal yang kampus nih udah lulus, ya skripsi, udah wisuda, nah, tapi di pondok ini belum lulus. Nah jadi fokus di pondoknya untuk lulus gitu, hafalan gitu, terus tahfidznya itu diselesaikan gitu. Jadi sebelum kan nanti ada program pengabdian gitu ya mas. Nah untuk program pengabdian itu kan syaratnya itu harus lulus pondok. Nah syarat lulus pondok itu tahfidz juga itu menjadi salah satu syarat sah untuk lulus pondok gitu. Oh gitu, berarti beda ya antara kampus sama pondok ya? Iya, beda. Berarti kalau misalnya pondok sendiri itu bersangkutan tetapnya ya sama kampus. Tapi kalau misalnya di pondok sendiri belum lulusnya, berarti nggak bisa keluar dari PESMA berarti? Dari Pondok Sobron ya berarti ya? Belum bisa. Ada kejadian kayak gitu? Ada beberapa untuk tingkat saya gitu. Nah itu pun kalau misal belum lulus ya mas, itu ya kita itu nantinya bakal disebar mungkin di masjid-masjid ataupun di lembaga-lembaga lain gitu, buat ya kan karena terbatas untuk ruangan gitu. Jadi kita disebar di sana, untuk balik lagi kalau mau store gitu. Oke, berarti benar-benar kita harus hafalan berarti ya kalau misalnya di Pondok Sobron sendiri ya.
apakah kalau misalnya Pondok Sopron itu hanya khusus FAI atau misalnya fakultas lain diperbolehkan juga di Pondok Sopron tersebut? Nah, karena Pondok Sopron ini kan dari UMS ya, dan sudah mungkin sudah ada MUI-nya, jadi Pondok Sopron itu khusus untuk FAI saja gitu. Jadi FAI kan ada 3 prodi khususnya gitu ya, ada ilmu Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, sama hukum ekonomi syariah. Nah, nanti dari Pondok Sopron itu bakal mengirimkan link atau G-form ya pada mas santrinya nanti. Nah, nanti mereka itu mengisi. Nah, ada 2 kali sesi mas. 2 kali sesi. 2 kali sesi untuk mengisi G-formnya itu. Kan siapa tahu yang sesi pertama itu berubah pikiran ya. Nanti kedua, nah itu pun ada 2 pilihan dari pemilihan tersebut. Misalnya saya milih HES sama EGT gitu. Nanti kan diolah lagi siapa yang mungkin layak ataupun cocok gitu ya masuk ke prodi yang diinginkan itu. Oh, oke. Berarti belum tentu langsung masuk ke prodi yang ingin daftar berarti ya? Iya biasanya. Oke. Tapi kalau sekarang kemungkinan bisa sesuai mas. Ya. Oke, udah kita semakin kesini sudah bisa makin sesuai dengan apa yang kita mau prodinya. Oke, begitu Sobat Radik. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih Mas Didin, kita mau puterin satu lagu dulu, Bajeda boleh? Boleh banget. Oke. Nah, aku mau puterin satu lagu dulu dari The 1975 yang judulnya About You. So, check this one out. .8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih bareng sama aku Arya dan tentunya masih ada Mas Didin di sini yang kita akan masih membahas tentang Pondok Sopron nih. Nah, kita mau tanya nih Mas Didin, gimana sih tahu awalnya beasiswa Sopron tuh? Nah, untuk awal dari beasiswa Sopron ini ya, saya sedikit flashback sama cerita saya dulu. Boleh banget, boleh banget. Dari itu malah saya ini nggak kepikiran mau kuliah mas. Ya, nggak kepikiran mau kuliah. Terus dari kakak saya itu otomatis kan kamu harus kuliah gitu. Biar apa ya, jangan sampai kayak orang tua kita gitu, nggak kuliah kan. Kita harus kuliah gitu. Nah, terus saya sempat daftar di ITBMG, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan. Ya, itu kayak baru juga. Nah, situ saya udah daftar, udah dapat beasiswa juga 50%. Ya, jadi bayarnya 50-50, setengah-setengah gitu sama kampusnya. Terus saya juga sebelumnya juga udah daftar di UIN Salatiga nggak salah. Salatiga. Iya, di Salatiga juga dapat mungkin ya sama, mungkin 50-50 dari kampus gitu. Itu jurusan yang saya ambil pun yang di UIN itu KPI atau Komisi Penyiaran Islam. Oh iya, ya, benar. Kalau di TPMG itu saya ngambil bisnis digital. Nah, terus pas saya pulang dari TPMG itu daftar, tiba-tiba kakak saya itu yang ngantar kan ya, langsung ya ini apa mbak, ada beasiswa full di UMS gitu. Wah, apa ini? Terus saya baca kan gitu. Waduh, syaratnya itu sangat-sangat mungkin dari saya itu beban ya mas, mungkin berat gitu. Nah, karena setahun itu kita kayak mondok lagi gitu, lepas HP nggak keluar apa, dibatasi lah untuk keluarnya gitu, jadi kita kayak mondok benar lagi gitu. Padahal saya juga kan habis lulus dari pondok, nah karena pikiran saya masa mondok lagi gitu. Tapi yaudah gimana lagi ya, kita coba aja lulus lagi gitu. Setelah akhirnya pun saya daftar gitu. Nah setelah daftar kan saya kembali lagi ke, pas itu saya juga pengabdian mas, pengabdian di Gunung Kidul. Jauh ya? Iya, pengabdian di Gunung Kidul, dan saya itu belum lulus di pondok saya sebelumnya lagi pengabdian. Ya itu pengabdian itu 1 tahun. Nah di situ saya juga menyiapkan untuk ke Pondok Sopron ini. Jadi di seling-seling acara di Gunung Kidul pun saya sempatin untuk persiapan buat masuk Pondok Sopron. Oke, berarti sebelum masuk kampus udah mulai persiapan di Pondok Sopron ini? Iya, disiapin dulu. Oke. Berarti apa aja yang disiapin? Dari Pondok Sopron itu kemarin itu ada kalau nggak salah 4 ya, mungkin 4 ya. Ada hafalan ayat. Kalau saya itu angkatan saya dapatnya Maryam gitu. Quran surat Maryam. Terus ada tes bahasa Arab.
ada bahasa Inggris juga. Oh, bahasa Inggrisnya Iya. ya berarti ya. Ada Kemuhamadiyahan juga. Kemuhamadiyahan. Gitu. Nah itu kita siapkan sebelum masuk ke Pondok Sopron itu. Berarti yang paling mendasar untuk mengikuti beasiswa itu adalah hafalan surah itu. Iya, hafalan surat. Hafalan surat, oke. ya itu. Berarti masnya udah bisa ngelewatin itu dong pastinya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa ya. Terus yang buat Mas mutusin tadi milih Sopron karena mendapat beasiswa full di UMS Iya, dibanding yang lain karena masih 50-50% Iya, gitu kan. 50%. Terus pas udah keterima nih disuruh ngapain Nah. di Pondok Sopron itu? Oh. Nah, pas saya terima kan masuk sana. Hmm. Awal-awal itu kita disuruh untuk pembiasaan kayak langsung ini baca 30 juz dari Al-Quran. Berarti mungkin dikasih berapa hari itu kita baca. Karena kan mayoritas dari mas santrinya itu ada yang nggak lulusan pondok juga, dari SMA luar gitu. Oh. Nah, jadi buat pembiasaan nanti kan bakal juga berkecimpung dengan Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Jadi buat pembiasaan kontes dengan bahasa Arab juga ya. Jadi kita diperintahkan ini untuk baca 30 juz langsung Al-Quran itu. Nah itu langsung saya baca dari pagi sampai malam. Berarti karena FAI juga gitu kan ya. Terus berarti berapa lama disuruh baca? Maksudnya apakah ada deadline-nya harus seminggu udah bisa 30 juz atau gimana? Nah sebenarnya dari startnya itu bebas. Jadi sesuai tanggung jawab kita aja. Ya mungkin ada yang misalkan 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu gitu. Kalau masnya sendiri berapa lama nih? Kalau saya mungkin 3 hari, 5 hari mas. 5 hari, Masya Allah berarti ya. Itu berarti full. Terus habis itu disetorin atau gimana? Nah itu kan cuma buat pembiasaan doang. Oh, Mendekatkan lagi lah pada Al-Quran. berarti hal mendasar biar kedepannya nggak begitu kaget, Yes, udah nggak apa ya, udah nggak beban lagi gitu lah ya udah terbiasa istilahnya. gitu. Oke, berarti masnya sendiri udah berapa tahun nih di Pondok Sopron? Kalau saya berarti sudah hampir 3 tahun nih mas. Hampir 3 tahun. Ada nggak sih kesulitan 3 tahun selama ini di Pondok Sopron gitu? Ada, terutama itu kalau saya itu di hafalan itu mas. Nah, karena yang paling mendasar kan hafalan itu, dan juga di 1 tahun kita sebelum masuk kampus ya, kan program IDAT itu ada target kita hafal 10 juz. Nah itu dari juz 1 kita hafal itu dari juz 30, juz 29, juz 28, terus juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz 5 gitu ya. Banyak ya hafalannya Ya, ya. itu ya karena saya juga merasakan kesulitan juga pas menghafalkan. Dan pondok saya juga dulu itu fokusnya itu di bahasa, bukan di Di bahasa. jadi saya nge-push terus ya gitu namanya. Jadi pagi habis subuh kita push, terus kan ada kuliahnya itu saburan dari jam 8 sampai duhur. Nah, habis duhur pun kita hafalan lagi, terus habis asar hafalan lagi. Terus malamnya pun lagi. Terus saya tuh kalau udah tengah malam tuh mungkin tidur dulu, terus kalau tidurnya juga di masjid ya mas, biar langsung ke Quran gitu. Jadi pas saya ke Quran itu langsung bangun, buka lagi apa lagi. Nah beberapa dari teman saya itu tidak efektif, tapi saya malah yang penting ini usaha dulu gitu. Nah kayak gitu kan gak tergantung dari kita masing-masing ya, karena yang kita yang tahu gimana cara kita bisa hafal kan kita sendiri ya, bukan orang lain ya gitu ya. Mungkin itu cara kita sendiri buat ngapal gitu. Oke, berarti bisa dibilang lumayan banyak juznya yang untuk dihafal. Terus apakah dari teman-temannya Mas Didin ini ada kesulitan lain, misalnya kayak walaupun udah dikasih batas waktu, ada batas waktunya nggak mas kalau gitu? Yang hafalan itu mas, itu 1 tahun kita 10 juz. Ya, intinya 1 tahun itu 10 juz itu. Ada yang pernah nggak hafal gitu nggak? Ada sebenarnya. Ada. Terus misalnya kalau nggak disuruh hafal, disuruh ngapain? Ya itu akan jadi kayak utang ya mas itu. Jadi harus dihafalin. Nah nantinya sebelum lulus pondok ini kita harus melunasi utang-utang sebelumnya gitu. Pasti ada keseruan kan? Iya. Nah, keseruannya di Pondok Sopron ini apa nih kalau Mas Didin nih? Kalau dari saya kan otomatis kita kan Pondok Sopron itu isinya banyak ya, maksudnya orang-orangnya itu kayak dari luar Jawa ada, terus luar kota gitu. Nah itu kesan saya karena kita itu bisa saling mengetahui tentang bagaimana budaya orang-orang sana, terus orang sana itu gimana gitu. Nah, bahkan
saya pun kaget itu pas orang Sumatera ya, Medan itu. Ini apa? Kalau manggil kan mereka notasinya apa? Nadanya itu keras ya. Lebih keras, benar orang Medan. Lu apa? Kamu itu tuh ya. Kayak kaget kira marah gitu ya, atau jengkel, ternyata emang nadanya gitu. Oh itu kan kalau Jawa kan halus gitu. Lebih halus, Iya, bener. gitu. Kalau Medan emang lebih keras dia suaranya. Dan juga kita sudah sering main bareng gitu, keluar keliling sekitar, maupun nyapa masyarakat. Nah, apalagi yang mereka ini kan dari luar Jawa, otomatis juga harus belajar bahasa Jawa gitu. Iya, pastinya. Nah, itu seru juga ngajarin mereka pakai bahasa Jawa gitu. Masih ada yang kayak apa? Medok-medoknya gitu nggak bisa dihilangin gitu. Iya, atau Jawa tapi apa nadanya orang aksennya orang lain gitu ya, bahasa lain gitu. Iya, gitu. Berarti kalau di pondok itu ada jam malamnya nggak? Atau ada jam harus jam segini udah tidur nih, jam segini harus udah di dalam semua nih, nggak boleh keluar gitu? Sebenarnya kalau jam malam dari kami itu ya ada, jadi mungkin jam 11 itu gerbang itu ditutup ya. Tutup, Ya. oke. Tapi kan dari kami ini banyak yang mengemban amanah di beberapa organisasi atau KM gitu. Benar. KM kan otomatis kan kalau rapat pulangnya malam ya. Benar banget tuh malam gitu kan. Ya kita tetap ngomongin kalau sama satpamnya itu karena ini kita agak telat gitu. Jadi yang penting itu paginya itu kita sudah di pondok, kan paginya itu ada kelas, bahkan ada tahajud bersama gitu. Oh, ada tahajud bersama. Ya itu tuh pun ada absennya gitu. Oh. Jadi kita apa ya, bisa mungkin hadir di situ. Oke. Berarti emang selayaknya pondok pesantren gitu lah ya istilahnya. Tapi sekarang lebih ke univ, lebih ke mahasiswa gitu ya. Berarti tetap ada perbedaan-perbedaannya gitu kan ya, dari yang pondok pesantren sama pondok yang mahasiswa seperti ini. Iya gitu. Oke, nah sebelum lanjut ke segmen berikutnya nih Mas Didin, kita mau jeda satu lagu dulu boleh? Boleh. Boleh. Nah, aku mau puterin satu lagu dari Backstreet Boys yang judulnya Shape of My Heart. So, check this one out. .8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih bersama aku Arya pastinya dan juga Mas Didin di segmen ketiga kali ini. Nah, tadi kita udah denger ya realita di balik Pondok Sobron itu gimana? Apakah seru menurut Sobat Radik? Kalau menurut Mas Didin sendiri seru nggak? Wah, seru banget itu Mas. Karena punya pengalaman beda ya dari yang lainnya ya. Karena yang lainnya biasanya ngekos dengan ganti sama teman kos gitu kan. Kalau misalnya Mas Didi sendiri kan bareng pondok pesantren gitu kan. Berarti kalau kayak gitu satu kamar berapa orang Mas? Kalau kami itu satu kamar ada 2 orang. Itu semua pondok 2 orang? Iya, kamarnya? 2 orang. Oh gitu. Berarti sama orang mana nih Mas kalau boleh tahu? Kalau saya yang pas saya idat yang 1 tahun itu, yang 1 tahun nggak ngapa-ngapain, belum masuk kampus itu, saya sama orang Kalimantan itu. Sama Kalimantan. Kalau sekarang itu saya sama orang Lampung gitu. Pasti ada perbedaan dong. Orang Kalimantan sama orang Lampung. Ada ini. Apa tuh biasanya kalau boleh tahu Mas? Orangnya ya Mas. Kalau Kalimantan itu kemarin itu ya ini apa? Ekstrovert mungkin Mas. Extrovert, Ya, itu. oke. Terus yang Lampung ya sebenarnya ekstrovert juga cuma masih tahap apa? Masih normal lah gitu. Oh, berarti masih yang standar. kayak bisa apa menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang Kalimantan nih dia lebih energik gimana Mas sendiri ya. Itu pun sampai sekarang pun dia itu sering datang ke kamar saya itu tidur sana ya. Oh, berarti masih sering main, Ya, masih sering main. ini. Tapi mereka masih di tempat pondok itu dong pastinya dong. Masih. Tapi beda kamar aja Beda sekarang. kamar aja. Oh, oke. Beda sakan. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih peraturan-peraturannya? Pasti di pondok kan pasti ada peraturan ya. Peraturannya kalau boleh tahu apa aja nih Mas kalau di Pondok Sobron? Aturan mungkin dari kalau masa idat itu ya 1 tahun sebelum masuk ini itu kita itu tidak diperkenalkan untuk memegang HP ya itu. Oh, megang HP. Ya berarti kita dikasih kesempatan untuk megang HP itu di waktu hari Ahad biasanya. Itu pun dari jam habis subuh sampai mentoknya jam 5 gitu. Ya, mungkin kan itu buat hubungin orang tua atau biasanya kan buat beli-beli apa ya, shopping gitu. Oh iya, benar banget. Muda gitu.
Terus kalau sekarang itu kan pas masuk waktu kuliah ya, peraturan di pondok itu sebenarnya fleksibel mas, jadi mengikuti apa kitanya mau gimana gitu. Dan itu pun kita diwajibkan untuk bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan itu. Misal kita ini ada kegiatan di luar, terus di pondok pun ada kegiatan, nah itu prioritas mana nih dari teman-teman itu bakal mengikuti yang mana gitu. Berarti kalau nggak boleh main HP, apakah HP-nya dikumpulin jadi satu di pondoknya atau dititipin ke teman lainnya nih, atau mungkin orang tua kasih ke orang tua, nanti kalau misalnya udah hari Ahad baru dikasih lagi gitu? Kalau dari itu dititipin di ustadznya. Oh, dititipin di ustadznya, nanti kalau misalnya udah waktunya baru dikasih. Iya, dikasih. Gitu. Terus nanti berarti pernah nggak kalau misalnya HP-nya itu disimpan tapi nggak dikembaliin? Belum pernah sih mas. Belum pernah. Alhamdulillah berarti pasti amanah semua ya. Pada nurut gitu. Masih pada nurut. Kalau apa karena semester baru? Iya, masih baru kan dulu itu. Oh, Masuk awal itu ada nurut semua. Alhamdulillah. Nah, katanya kan kalau di Pondok Seberang tuh ada kelas malamnya ya? Oh iya ada. Nah, boleh ceritain dong kelas malam tuh apa, ngapain aja gitu mas? Kelas malam ya. Jadi kita kelas malam itu mulai dari biasanya habis isya ya, habis isya sampai jam 9 lah untuk-untuknya itu. Di situ ya kita belajar tentang matkul dari pondok itu sendiri, mungkin pembelajaran tentang kitab-kitab apa hadis ataupun tahfidz juga ada di situ. Terus kitab-kitab yang lainnya juga ada. Oh, berarti di situ lebih kayak mempelajari tentang kampus UMS atau mungkin dibaliknya, dan mungkin tentang diskusi-diskusi tentang kitab-kitab yang dipelajari gitu. Kalau yang malam itu khusus ya matkul pondok ya. Oh, matkul pondok sendiri. Ya untuk istilahnya pelajaran di pondok gitulah ya, kitab-kitab tentang bahasa Arab gitu. Oh gitu, oke. Kalau diskusi itu kan biasanya kan kami juga ada IMM ya mas, IMM Sopron khusus itu. Nah itu biasanya diskusi itu dikembangkan di situ juga. Dan sekarang itu juga lagi aktif-aktifnya ini sering diskusi, mungkin 1 minggu itu ada 3 atau 4 diskusi itu dari IMM itu. Sering banget ya berarti ya? Sering, wah menarik sekali ya. Ada nggak sih dari diskusi-diskusi itu yang mengubah cara Mas Didin sendiri tuh berbeda gitu pandangannya sekarang? Ya dari diskusi itu pun kayak kita ini apa ya, memandang itu nggak satu arah ya, nggak objektif sendiri ya. Jadi kita punya arah pandangan lain gitu kan, dari pendapat orang lain atau teman-teman lain itu gimana, terus kita juga pendapat gimana, nah kita bisa menyerapkan itu. Nah itu pun itu akhirnya memberikan kita itu wawasan yang luas dan cara pandang yang luas itu gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu udah punya pandangan sendiri, dan Mas Didi kan sekarang tetap mahasiswa kan? Iya. Ada nggak sih cara dan gimana sih rasanya menyeimbangkan jadwal kuliah reguler di UMS dan kegiatan wajib di pondok gitu? Itu ya. Ya kalau pondok itu sebenarnya sudah ya, orang-orang luar itu menganggap itu udah padat banget mas. Kan mulai dari habis subuh itu ada apa namanya, mata kuliah juga di pondok. Oh, ada mata kuliah pagi-pagi banget tuh? Pagi, habis subuh sampai jam 6:30 biasanya. Nah itu pun kalau 6:30 dari kampus ada matkul jam pertama kan 6:30 juga. Itu kita langsung ke kampus, lanjut terus. Kalau semisal hari itu full ya lanjut terus, kalau enggak ya mungkin kita ada istirahat gitu kan. Terus malamnya itu biasanya juga ada lagi matkul itu. Nah kan padat banget mas. Belum lagi setelah matkul biasanya ada beberapa teman itu yang ikut rapat atau kegiatan dari UKM ataupun ormawanya gitu. Nah sebenarnya kalau manage waktunya itu tergantung dari pribadi masing-masing kan. Bagaimana dia memprioritaskan ataupun mengutamakan yang mana gitu. Pun kalau misal bertabrakan dan jadwalnya sama, mana nih yang lebih dia butuhkan. Tapi biasanya itu teman-teman kami itu memprioritaskan yang kegiatan di pondok itu. Karena lebih wajib kan? Iya, diwajibkan sama
emang lebih penting misalnya gitu. Yang di luar pun ya penting juga, cuma biasanya nyusul setelah itu. Setelah acara itu pasti teman-teman kami itu nyusul ke acara tersebut yang berhubungan. Karena mereka udah pada tahu juga kali ya, karena di pondok tuh ada kegiatan dan akhirnya nyusul, nggak apa-apa deh gitu kan. Iya. Oke gitu. Nah berarti kalau misalnya Mas sendiri tadi ikut UKM lain ya? Iya. Itu berarti pernah sering kejadian kayak gitu? Sering Mas, apalagi pas awal-awal mahasiswa itu kan ada habis ekspor daftar, terus kita ada kayak masa merangkaian buat masuk ke UKM itu kan Kayak ospek gitu ya? ya ospek, diklat dan sebagainya kan. Nah itu kan otomatis kita bisa nyusul ke acara lanjutnya gitu. Nah pun pernah kejadian juga pas hari itu ada UTS ya atau ujian tengah semester dari pondok. Nah itu bertepatan dengan hari diklatnya apa namanya dari UKM ini. Nah, mungkin ada acara penting gitu. Ya, jadi kita tetap apa ya belajar juga di sela-sela waktu itu. Nah mungkin kita izin dulu terus kita menyusul akan mengikuti dari kegiatan IKM tersebut. Oh berarti mereka juga udah pernah ngerti lah ya istilahnya ya. Mereka udah tahu karena mungkin di pondok udah kegiatan wajib yang emang nggak bisa ditinggalin dan akhirnya nanti nyusul nggak masalah gitu kan. Yang penting komunikasi berarti ya Mas ya. Komunikasi itu yang penting Mas, konfirmasi. Berarti sekarang tantangan terbesar jadi mahasiswa dan sekaligus santri di pondok Sobron tuh apa Mas? Bagi Mas sendiri? Kalau bagi saya itu pertama ya kayak itu manajemen waktu itu penting banget Mas. Terus ada juga ini kayak apa ya merasa ini kita itu harus gimana ya meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu, seperti mungkin membaca ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat itu membangun skill kita itu. Nah di situ pun karena apa ya lulusan dari Pondok Sobron itu sangat berpengaruh ya, terutama apa ya lulusan yang dulu-dulu itu bahkan yang sekarang pun menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah itu kita apa ya harus ini setidaknya bisa lah seperti beliau-beliau itu menjadikan motivasi, menjadikan apa namanya teladan gitu agar kita bisa suatu saat itu bisa melampauinya gitu. Jadi ada beban di mana kita itu harus apa ya berdampak lah bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar sama bagi negara ini kalau bisa gitu. Diusahakan. Oke. Nah tadi kita udah dengerin ya beberapa apa namanya realita ya kalau misalnya di pondok tuh gimana, cara bagi manajemen waktunya juga gimana di kampus dan juga di pondok, apalagi ketua KM gitu ya. Tapi kita mau jeda satu lagu dulu, boleh Mas? Kita mau rehat sejenak nih. Boleh Mas. Boleh. Silakan. Oke. Kita mau putar satu lagu dulu dari Paul Partohap, Meant for You. So check this one out. Delapan 99.8 Radik FM. Get creative, be positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih bareng sama aku Arya dan juga Mas Didin di segmen terakhir nih sayangnya ya. Kita ketemu di segmen 4. Nanti kita udah denger ya beberapa realita di Pondok Sobron, mulai dari alasan Mas Didin memilih Pondok Sobron dan juga kehidupan di Pondok Sobron seperti apa. Dan tadi kita juga udah tahu ya gimana yang harus dilakukan di Pondok Sobron itu apa. Mungkin ada kajian-kajian atau kelas-kelas yang harus diikuti di Pondok Sobron itu sebelum akhirnya kita ikut perkuliahan reguler di UMS gitu ya Mas ya. Nah tadi kita udah tahu ya sempat di-spill di awal kalau misalnya Masnya ngelakuin pengabdian. Nah boleh diceritain nggak sih pengabdian itu ngapain atau di mana gitu? Kalau ini ya, kalau di Pondok Sobron itu untuk pengabdian ini setelah lulus pondok dan kampus. Oh berarti nanti setelah kuliah. Kuliah. Cuma pas kemarin itu kami di bulan Ramadan ya. Nah itu ada namanya itu Mubalik Hijrah. Nah 1 bulan ya, 1 bulan itu kami berkecimpung di masyarakat sana ya,
ngisi kajian, jadi imam, ngisi sholat taraweh, kultum dan lain sebagainya, menghidupkan masyarakat di sana atau masjid di sana itu biar suasana Ramadannya itu ada gitu. Oke. Ada nggak sih pengalaman yang mengharukan di sana selama pengabdian pastinya kan itu kan ke masyarakat langsung ya? Iya. Ada nggak sih momen mengharukan mungkin anaknya susah banget diajarin tapi pas ditinggal nangis gitu? Ada Mas. Jadi tapi pengalaman saya itu pas di sana itu kan anaknya itu banyak bandel-bandel gitu. Nah, kita kan tetap harus sabar gitu ya. Pastinya dong. Apalagi dari tempat santu kan saya ditempatkan di Gunung Kidul kan teman. Di Gunung Kidul itu banyak kan orang yang ini pada lansia-lansia orang tua kan. Yeah, Jadi juga harus ekstra sabar, jangan keras-keras gitu kan. Apalagi kan kita sama mereka kan harus ada namanya hormat gitulah. Itu menghormati mereka gitu dan mengajarkan kan banyak dari sana itu yang untuk masalah keagamaan ini ataupun baca Al-Quran itu masih belum sesuai itu. Tapi dari masyarakat sana ini antusiasme untuk belajar itu sangat tinggi Mas. Jadi walaupun mereka masih ikro atau masih baca alif ba ta itu masih senang gitu, masih ingin belajar lagi. Jadi itu yang buat saya wah Mas sudah wah kita ini yang masih muda-muda ini ya jangan kalah sama yang udah lanjut usia gitu. Nah, ataupun ya kalau bisa kita ini masih muda ini mumpung nih belum memasuki usia yang segitu, nah kita kembangkan, kita belajar di sini agar pas masa itu kita yang mengajarkan, ya kita yang mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu tersebut. Oke, berarti setelah ini apakah nanti Mas Didin ada pengabdian lagi? Ada Mas. Ada masih ada berarti? Iya, berarti setelah lulus pondok sama kampus UMS. Kalau kayak gitu tuh dipilihin dari kampus dari pondok atau milih sendiri? Biasanya itu dari pondok sih Mas. Dari pondok. Ya, dipilih dari pondoknya. Dikasih pilihan atau emang nanti kamu kesini gitu? Nanti kamu kesini. Oh, langsung kayak gitu. Iya. Kalau kayak gitu berapa orang Mas pengabdiannya? Pengabdian tuh semua itu pasti pengabdian. Terus seangkatan gitu atau ada perkloternya atau gimana? Kan untuk pengabdian kan kita harus lulus kampus sama pondok tuh Mas. Tapi kan nantinya ya kita juga belum tahu apakah teman-teman itu lulus tepat waktu atau enggak gitu. Nah, makanya dari itu ya kita mempersiapkan sekarang agar semuanya bisa lulus tepat waktu. Tapi tidak memungkinkan juga molor gitu. Mungkin ada kegiatan apa yang membuat mereka molor gitu kan. Jadi ya untuk pembagian pengabdian itu ya sesuai kalau mereka sudah lulus dari pondok sama lulus dari kampusnya. Atau juga mungkin beberapa dari kami itu ada yang masih melunasi yang tadi itu. Oke. Berarti kalau dari Mas Didin sendiri selama ini di Pondok Sopron alhamdulillah menyenangkan ya. Menyenangkan. Seneng gitu ya kalau di sini ya karena jadwalnya juga jadi produktif pastinya kan. Mungkin Mas Didin sendiri ada nggak sih yang mau disampaikan ke Sobat Radik? Mungkin Sobat Radik tuh masih takut gitu ya, masih ragu-ragu nih pengen daftar beasiswa Sopron gitu. Mungkin karena nggak kuat atau nggak sanggup. Mungkin boleh kasih kata-kata ke Sobat Radik gitu? Oke, halo Sobat Radik. Asik. Untuk teman-teman ya yang mungkin masih menonton kami ataupun mendengarkan siaran Radik, Pondok Sopron masih membuka pendaftaran sampai tanggal 31 Mei ya. Mungkin dari bapak-bapak sekalian PCM, PDM, PWM ataupun teman-teman lain yang berminat. Nah, ini untuk kader Muhammadiyah ya. Nantinya kalian akan berkecimpung di dunia masyarakat. Nah, makanya kita dipersiapkan sebelum masuk ke dunia masyarakat, kita belajar dulu. Nah, untuk teman-teman jangan takut ataupun jangan khawatir ya. Mungkin karena saya ceritakan itu mungkin menjadikan teman-teman sebagai beban. Namun dari apa yang kita alami, yang kita rasakan itu justru itu akan membentuk diri kita di masa nanti. Jadi jangan terburu-buru untuk mencapai sesuatu atau mencapai keinginan kalian, tapi lakukanlah secara optimal dan istiqomah agar apa yang kalian lakukan, apa yang kalian inginkan itu lebih bermakna, membekas dan terus
berkelanjutan gitu Sobat Radik. Oke, Masya Allah gitu ya. Nah gitu tadi sobat tadi kita udah denger ya, di balik beasiswa Pondok Sopron tuh ternyata harus menunggu dulu 1 tahun sebelum mulai kuliah reguler di UMS. Dan juga Mas Didi kan juga bukan dari Solo ya, dari Pekalongan ya Masnya ya. Pekalongan. Juga jauh dari Pekalongan ke Solo, dan alhamdulillah keterima ya Mas ya di beasiswa Sopron. Dan karena itu juga sobat Radik, kita backgroundnya juga kampus Muhammadiyah, dan pasti karena kita juga beragama Islam, kita juga harus bisa membaca dan menghafal kitab suci Al-Quran pastinya, karena ya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim gitu ya. Dan alhamdulillah juga Mas Didin bisa melewati rangkaian-rangkaian yang ada di Pondok Sopron. Alhamdulillah. Kalau kayak misalnya kayak gitu, ada lagi nggak yang harus dilakukan sebelum lulus dari Pondok Sopron gitu? Sebelum lulus ya. Selain yang tadi hafalan gitu. Jadi kita harus memperkuat atau memperdalam ilmu kita. Jadi perbanyak membaca buku, perbanyak menulis, perbanyak diskusi juga, agar kita di luar sana itu bisa mengamalkan itu juga. Nah, karena anak-anak muda ya sekarang itu masih sangat bergantung dengan handphone ya namanya, atau gadget. Nah, kita di Sopron itu ingin menghidupkan kembali budaya membaca, menulis, dan berdiskusi gitu. Oke. Jadi untuk sebelum kita berkecimpung di masyarakat, kita ini punya fondasi, punya mental, dan punya ilmu agar nantinya bisa disampaikan, diamalkan di masyarakat. Nah, gitu ya sobat Radik ya. Jadi jangan takut untuk daftar beasiswa Sopron, karena walaupun kegiatan padat tapi masih bisa ya teman-teman dari teman-teman Mas Didin jadi ketua-ketua di UKM, di Ormawa. Berarti masih bisa produktif di luar kegiatan pondok dan kampus gitu. Karena pastinya kita harus tahu prioritas mana yang harus didahulukan gitu kan. Dan juga walaupun udah tahu prioritas mana, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan juga pastinya. Nah, gitu tadi sobat Radik, kita udah dengerin seluk-beluk ya di balik beasiswa Sopron dari Mas Didin sendiri. Dan jangan lupa selalu dengerin podcast Zona Kampus di setiap hari Sabtu. Di hari Jumat, kalau misalnya sobat Radik mau dengerin live nih di Jogja Streamers, boleh banget di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, mungkin itu tadi yang bisa aku, Arya, sampaikan untuk ke sobat Radik semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.